Ini kita di Temanggung guys. Lihat ini pemandangannya guys. Mantap. Indah, indah. Oke guys. Ya guys, ini jalannya naik, habis itu turun, habis itu naik lagi, turun lagi, sekali, semua ngomong. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, lihat pohon cemara. Kiri kanan kulihat. Iya guys ya. Daerah Temanggung ya. Kita akan belok ke kiri, Jalan Jenderal Sudirman. Lihat saja, banyak pohon cemara. Cemara, Cemara, kiri kanan, kulihat saja Temanggung, banyak guys. pohon cemara. Kan dari Semarang bisa juga ke Temanggung ya. Kulihat saja Iya, banyak Temanggung. pohon cemara. oh kaput guys, Kiri kanan, kaput kulihat guys. saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon kabut. Nah, kondisi perjalanan kita mengarah ke Pondok Pesantren Tebuireng 16 ya, dengan pengasuhnya Gus Yani guys ya. Wow, kanan kiri pegunungan guys ya, Temanggung ya. Ya Allah, begitu indah guys. Wow, seneng banget ini, hati ini begitu gembira, begitu happy, begitu senang. Naik gunung ya. Naik gunung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ke Temanggung, mau ke Tebuireng 16. Nah, ini situasi jalan Kanan di sebelah kanan nih, asik di biasa kanan. Buje, kalau Sabtu Minggu Kamu nggak pernah di kamu rumah saya. cabut dari kanan, dari kanan, Telepon dari kanan. Buje. Wah, Giling. ada awan ya guys. Sawaduk sawaker. Enak tahu guys. Sawaduk sawaker. Sawaduk Maksudnya sawaker. dibayar 500 gimana? Giling itu maksudnya Buje. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara.
saja, banyak pohon kemarau. Kiri kanan kulihat saja, banyak gunung. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon gunung. Dadah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini nih. Ini pasti yang nge-lag banyak nih kalau ini nih. Ini pemandangannya bagus ini. Bawah tuh. Bagus itu loh. Tuh bagus. Gini. Sawahnya sama kan. Aduh. Tapi jangan goyang-goyang. Ngelakuin itu golek butuh internet. Golek ilang butuh internet. Internet deh. Bapak Tuti. Tutik. Abi gimana sawacuk? Ya kan Bi? Sawacuk sampai Umi mau tidur. Sampai aku juga pengen tidur. Sawager. Sejuk. Juga hemat ini kota. Bagus ya guys. Yo, pemidone kene iki. Oh, apa rek? Tak kuat berkualitas videonya. Ayo betul. Lanjut lagi ada burung elang. Ada burung elang. Wah. PT. Oh iya. PT. Umi, PT-an. Yo elang tiba-tiba tuh PT. PT. Ada PT. PT-nya hilang, satunya PT. Apa sih di video? Mari ngono. Ada yang jualan TTI memorial. Masa ini kan maksudnya bego. Keranggan gitu keranggan. Ada hotel di pergunungan juga. Video gini tuh biar kita Wah. tahu gitu loh. Ini tuh kita melewatin Ababi. Kita sekarang turun. Sekarang turun kan. Terus di Jalan Temanggung Kalorang sejauh 1 km. Ayo aku Mati. muanjak. Lagi ada perbangunan. Nah, di sini masih perjalanan ke rumah ke pesantren Tebu Ireng 16. Kita sudah pernah ke tempat Tebu Ireng 8. Terus ke Tebu Ireng berapa Bi? Tebu Ireng 8? 6. Sekarang 16. Kita nggak pernah berhenti hari Sabtu sama Minggu, nggak ada berhentian. Kita setiap hari jalan-jalan 1 minggu. Kalau aku liburnya panjang, wah setiap hari. Tebing, oh banyak hijau-hijau, sampai saweger, terus pemandangannya indah.
kita Setelah 200 kayak meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Temanggung naik Kaloran. naik gunung. Jakarta Gandang Temanggung. Belok-belok tapi nanjak-nanjak. Terus di Ada Jalan Temanggung Kaloran sejauh 4 pohon, kilometer. ada pohon pisang. Lupa aja untuk bernapas karena banyak di sini hijau-hijau. Kalau nggak ada hijau-hijau, aduh, kasihan. Ya guys, aku sampai kedinginan, tapi sawacu sawagar sawaru naik tanjak-tanjakan. Lihat saja, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, ya kan Bi? Iya. Berkelok-kelok. Aku kedinginan. Aku bisa merasakan energi di sini. Energinya adalah tebu ireng 16. Dia lagi berkelok-kelok. Ahmad ada di depan di mobil. Kita masih jauh mappingnya, kita ikutin perjalanannya aja. Mobil pesantren Terbireng 16. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, dan jangan lupa share and subscribe. Like, share, and subscribe. Like and share, subscribe. Like, share, and subscribe. Like and Like, share. and subscribe. Kita akan bertemu di Tebu Ireng 16. Sebelah sini ya. Tadi dah. Ya. Sedang ya. Ini jalan tembus dia. Iya. Sudah mulai memasuki ya ke Tebu Ireng 16 guys. Mantap. Dan menggunakan gula alami dengan berbagai varian rasa loh. Juga sirup Delisio terbuat dari 100% gula putih. Wow. Mantap guys. Adventure. Adventure. Guys. Adventure guys. Mantap guys.
Sip, guys. Adventure. Masih gas, medannya mantap tenan. Adventure. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di Tebu Ireng 16 master plan-nya ya. Insyaallah. Quran Al-Mustafa, Wadas Kandangan Temanggung, guys. Alhamdulillah kita sampai ya di Tebu Ireng 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustafa cabang Tebu Ireng 16, Yayasan Darul Mustafa Temanggung ya. Masya Allah. Dia berada di Wadas Wetan, Wadas Kandangan Temanggung, guys ya. Ini dia sekilas profil daripada Tebu Ireng 16, guys ya. Oh, ini dia. Lokasinya sangat asli ya. Insya Allah. Mantap, 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 mantap. Oh, berkah. Ini dia nih. Bagus ya Kang Joko. Wah, bagus ke depannya nanti. Heeh. Kan ini awal. Kita itu nanti kan ke depannya mengikuti lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain ya Kang ya. Semuanya nanti berkualitas. Berkualitas ya. Iya. Allah. Nah, apa ya? Itu kita pendidikan umum, Iya. Iya. pendidikan hafid, Heeh. semua punya dasar lah. Semua punya dasar ya. Enggak asal. Insya Allah. Bagus, bagus, bagus. Ini yang tadi yang disampaikan rencana mau dikombin dengan wisata nanti ya. Wisata, Memang pemandangannya asik banget ya di pegunungan ya. wisata pesantren istilahnya. Nanti Wisata pesantren. kiainya Siap, siap. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai di Tebu Ireng 16 ya. Di Tebu Ireng 16. 16 ya. Masya Allah. Lokasinya di daerah Cadas ya. Wadas. Wadas ya, Wadas ya. Wadas Kandangan Temanggung. Wadas Kandangan Temanggung ya. Ya. Ini kalau tadi kita dari kota Semarang Semarang ke arah barat. ke arah barat ya, Arah barat barat. selatan ya, Iya, barat barat selatan. selatan ya. Tadi kita kurang lebih 1,5 jam ya tadi ya. 1,5 jam. Biasanya nih ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan saya Gus, sekira sebelum mungkin dijelaskan tentang Tebu Ireng 16, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang CV Pak Jenengan pada saat di pondok. Siapa tahu alumni-alumni yang lain ingin mengetahui waktu di pondok masuk tahun berapa? Dan saya Ya, saya alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng dari mulai masuk tahun 1991, nggih. lulus tahun 1994. Oh, nggih. SMA nggih Gus nggih. SMA SMA. Wahid Hasim. Nggih, nggih, nggih.
Saya berarti masuk SMP, panjenengan masuk SMA nggih Gus. Iya. Masya Allah, nggih. Waktu itu kamarnya kompleknya apa, Komplek Gus? K Al-Fatah. Ke A1. Al-Fatah. A1. Oh, Ya. nggih. Panjenengan asli Temanggung nggih, Gus? Asli Temanggung. Asli Temanggung nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa cerita sedikit tentang Tebu Ireng 16 ini. Awalnya seperti apa, Gus? Menurut saya berdirinya kapan? Terus bagaimana, Gus? Bisa sejarahnya, Gus? Menurut saya. Ya. Sejarah awal itu adalah merupakan cetusan atau ide daripada beliau Allahu Yarham Bapak Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid Nggih, Gus. yang mempunyai tujuan yang mulia agar di Jawa Tengah ini ada cabang Tebu Ireng. Masya Allah. Karena di Jawa Tengah ini belum ada cabang Tebu Ireng. Tahun 2020 itu Awal mulai Awal ide mulanya. itu 2016. Ide. 2019 itu. Oh, mohon maaf, idenya 2019 ya. 2019 dari kita perkumpulan IKPT se-Jawa Nggih. Tengah Nggih. yang bertempat di Temanggung juga, Nggih. ya di Tembara, Nggih. di rumah Ibu Hajah Endang. Nggih. Ya, Oh, itu Hajah Endang. mencetuskan bagaimana Jawa Tengah ada suatu cabang Tebu Ireng. Nggih. Setelah itu Hmm. saya menawarkan punya tanah seluas 2000 meter. Masya Allah. Ini tanah ini saya wakafkan untuk pesantren Tebu Ireng. Masya Allah. Dan lambat laun dalam waktu itu kita 2020 baru bisa kita bergerak di saat COVID. Saat COVID ya, di saat betul. COVID Betul. itu. Saat Di saat COVID itu. itu 2020 kita mendirikan sebuah yayasan dan Nggih. kita mendaftarkan pesantren ini Nggih. di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nggih, Dan Gus. alhamdulillah sudah bentuk punya nomor statistik pesantren. Nggih. Ya, saat ini alhamdulillah kita mempunyai santri sejumlah 76 santri. Masya Putra Allah. dan putri. Alhamdulillah. Luas tanah saat ini kita mempunyai tanah 8.900. Oh, dari 2000 nggih, Gus nggih? Ya, dari 2000 awalnya dari 2000 makanya, meter 2000 persegi Meter persegi sekarang Sekarang sudah 8.000 ya. 8.900. Ya Allah, mudah-mudahan segala 1 hektar ya Gus ya, Ya, 10.000 ya Gus ya. amin. Amin, Non amin. sewu Gus, awalnya 2019, terus baru terrealisasi 2020. 2020. Mohon izin Gus, bisa diceritakan sedikit kan awalnya ada pertemuan IKPT ya Gus ya, di Temanggung ya. Temanggung. Terus non sewu yang menyampaikan agar di Jawa Tengah ini didirikan pondok waktu itu dari Dari mudir pesantren Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Masya selaku mudir Allah. pesantren Tebu Ireng. Nggih, nggih. Dan dengan survei yang kedua, Nggih, pertama kali langsung ditinjau nggih. tanah kita. Sambil Langsung kita lihat ditinjau. Gus, Ya, mungkin Gus. monggo-monggo. Kita ditinjau Heeh, oleh pesantren dan pesantren. setelah itu peninjauan kedua itu Nggih. dari sekretaris pesantren. Oh, Gitu. nggih, nggih Gus. Itu Insinyur Abdul Ghaffar Oh, selaku sekretaris pesantren Tebu Ireng. Ya, oh, itu nggih, awalnya beserta para rombongan dan nggih Gus. tepat pada tanggal 13 Maret Nggih, 2021 peletakan batu pertama yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Bapak Nggih. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud oh, beserta nggih. Bapak Bupati Kabupaten Temanggung Nggih. Haji Muhammad Al-Hadik Nggih. meletakkan batu pertama di masjid itu. Oh, Masya Allah. dan ini 3 bangunan Maret yang pertama. 2021 ya Gus Ya, ya? 2021. 2021 ya. Ini Ya. bangunan pertama ya Ya, Gus ya? bangunan pertama. Masya Allah. Nah, setelah itu kita bangun Nggih. untuk jasa boga. Seperti Oh, Tebu Ireng. Untuk nggih, jasa nggih Gus. boga. Nggih Gus. Setelah Nggih Gus. ini asrama, setelah itu kita bangun asrama satu lagi yang Nggih atas Gus. itu. Nggih Gus. Kecil, nanti atas Heeh. itu. Oke. Non sewu Gus, konsep bangunannya sangat unik. Ya, kita Saya kalau nggak salah, panjenengan arsitek ya Gus ya? Gimana Gus? Mohon maaf nih. Artinya saya sendiri secara pribadi sangat senang kita melihatnya tuh adem rasanya Gus. Gimana Ya, Gus? Bisa Ya. dijelaskan sedikit tentang arsiteknya Gus? Saya Ya, Gus. ini merupakan suatu pemikiran bagaimana kita membuat konsep pesantren itu yang mempunyai konsep harmonisasi dengan alam. Masya Allah, harmonisasi dengan alam. Yang ini konsepnya adalah yang tertera di master plan Ya, sana master itu. plan Ya, sana, itu konsepnya green building. green building Green ya. building itu yang 60% itu adalah
tanah hijau, Nggih. tanah hijau, penghijauan yang Baru 40%-nya 40% bangunan. Oh. Kita konsepnya seperti Konsep itu. green building itu berarti 60% itu lahan hijau, Ya, tanah baru 40%-nya adalah untuk bangunan ya. bangunan. Nah, itu. Siap, siap, siap. Jadi itu konsepnya kita pakai konsep Insya klasik Allah. gitu. Konsep Konsep klasik. klasik ya Gus ya. Nggih, itu. Masya Allah. Albin, Heeh. gitu. Ya. Tekan gini. Nun sewu? Nggih. Alumni itu buyung juga. Nggih, 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 nggih. Ya. Nun sewu. Nah, Berarti konsep untuk bangunannya grand building tadi Gus ya. Iya, grand 60% itu lahan hijau, 40% baru bangunan. Iya. Karena panjenengan melihat lokasi daripada Tebu Ireng 16 ini sendiri Iya. berada di daerah pegunungan atau Pegunungan. Nah, ini perkebunan banyak. perkebunan ya Gus ya. Kebun kopi ya. Kebun kopi. Kalau nggak salah saya juga sempat dengar rencana nanti di Tebu Ireng 16 ini akan kolaborasi juga dengan nanti ada tempat-tempat wisata gitu Gus. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Gus. Ya, kita ingin membangun suatu pesantren yang berkonsep memang ada tempat wisatanya atau Masya Allah. mempunyai destinasi wisata. Destinasi wisata. Termasuk ya kalau sewaktu libur bisa untuk Nggih. nginap, Itu untuk tempat dia reuni. tuh. Ya, Masya Allah. Kita dikelilingi oleh sungai. Oh bisa kita Kita lihat Gus? sana. Masya Allah. Monggo, yang sekarang kita bangun itu. Mas Albin, lampu-lampu. Oke. Berarti ini ya Gus ya. Dikelilingi dengan sahabat santrinya. Dikelilingi oleh sungai ini. Berarti bangunan awal ya itu Gus ya, Nu Sewu Gus ya. Awalnya itu bangunan awal. Ya Allah. Tuh. Oh. Kita juga mempunyai konsep pesantren yang bersih. Masya Allah itu Tidak ya. ada sampah. Kalaupun kita persilahkan tamu datang kalau Nggih. menemukan botol Nggih. plastik, Nggih. saya ganti 5.000 Masya Allah, ya Allah. Sudah Kalau tiap hari pagi sore bersih terus para Iya, iya santri. Gus, iya Gus. Iya Gus. Berarti benar-benar zero terhadap sampah-sampah terutama yang Iya, non organik ya Gus ya. Ya, ini kita baru bangun ini, Pak Dokter. Iya Gus, iya Gus. Ya. Masya Allah. Ini kita baru membangun senderan talut penahan Iya. dinding penahan Betul. tanah. Karena ini di Kita sebelahnya dikelilingi oleh sungai-sungai sungai ya dari Gus ya. Nun Sewu kalau hitungannya awalnya 2.000 sekarang 8.000, batasannya dari mana Gus? ke arah atas sana. Ke arah atas sana ya Gus berbatasan ya. dengan tanah pedesaan. Pedesaan. Iya, orang-orang Oh, Masya Allah. Waktu itu Gus Nun Sewu Gus, kan tidak mudah ya Gus ya memandu punya rencana sampai dengan terrealisasi membangun pondok Gus. Nun Sewu Gus, mungkin bisa diceritakan sedikit kan, walaupun ini masih by proses, ya. tapi kan pada saat perencanaan dan peletakan batu pertama sampai dengan pembangunan itu pasti kan butuh perjuangan Gus. Iya. Bisa diceritakan sedikit Gus Nun Sewu Gus. Untuk perjuangan kita dibantu oleh sesama alumni. Masya Alumni Allah. Tebu Ireng memang saya acungkan jempol semua. Iya, Gus. Gitu. Kita dibantu oleh para duriah Hadratus Simbah Sim Masya Allah. Asy'ari, Iya, ya Gus. ada ini Dokter Hamim itu Iya, Dokter Hamim ya. Dokter Hamim, Dokter Masya Hamim. Allah. Jakarta Iya, Dokter Hamim. mewakafkan tanah seluas 1.500 di sini. Masya Allah. Dokter Hamim itu Iya, Dokter beserta Hamim. keluarga Ya Allah. Iya, itu Gus. mewakafkan. Nah, sebagian dari para warga Iya, ada 3 warga di kampung di Iya. dusun Wadas Wetan ini mewakafkan kurang lebih total itu 2.100 2.100 ya. meter. Jadi Jadi kita berarti tambahan dari awalnya itu 2.000 menjadi 8.000 itu ya Gus ya. Nun Sewu Iya. Gus ya. ada yang kita beli, Iya Gus. ada yang mewakafkan. Masya Allah Gus, berkah Gus ya. Berarti memang tidak mudah kan, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha agar semua ini bisa Iya. berjalan sesuai dengan rencana ya Iya, Gus ya. Intinya panjenengan untuk Pondok Tebu Ireng 16 ini tadi ya grand building untuk Building, apa konsep bangunannya, penataannya penataan daripada
Itu sekilas pesantren. Gus, kalau saya boleh tanya, untuk tata ruang yang master plan yang panjenengan Iya. tadi gambar di depan itu kurang lebihnya seperti apa antara kolaborasi pondok dengan mungkin tempat wisata Gus? Iya. Saya Gus. Nah, tempat wisata kita akan buatkan konsep destinasi wisata air. Destinasi wisata Ya, air. ini di sini sebagian insya Allah nanti ini kalau banjir kan ke banjir kiriman dok. Iya iya betul Itu betul. dari kiriman. Kalau kita nggak hujan, kalau kandangan itu di kecamatan sana hujan banjirnya gede banget. Oh masya Allah. Makanya di sini kalau ini kalau nggak hujan, nggak ada hujan. Iya iya iya. Sama sekali ya seperti ini. Tapi Iya. kalau hujan Lebih tenang ya. Kalau hujan berarti banjir kiriman dari atas ya Gus banjir ya. kiriman. Ya gitu. Biasanya wisata air itu kita berkonsep tentang bagaimana kita ini harmonisasi dengan lingkungan, terutama sungai. Iya iya Ya, iya. sungai di sekitar sepanjang sungai itu akan kita bangun nanti gazebo Oh. untuk tempat istirahat atau homestay. Homestay ya, ya, masya Allah. Iya, Masya Allah. iya. Tentunya kalau di sini dibangun homestay, waduh kerasa nih Gus, saya Gus. Apalagi orang perkotaan ya, kalau melihat suasana yang hijau gini pasti kerasa nih Gus. Iya, iya. Dan nanti ini ya wisata air ya Gus Wisata ya. air. Wisata air ya. Nanti Masya Allah. ya kita nanti pamannya pengen mau menginap bikin perkemahan-perkemahan kecil-kecil ya kita silakan. Masya Allah. Siap Gus. Itu kurang lebihnya untuk bangunannya. Sekarang kalau kita beranjak ke pendidikannya Gus, Nun Sewu konsep dari Tebu Ireng 16 kalau nggak salah tahfidz ya Gus ya. Tahfidz Quran. Bisa dijelaskan sedikit Gus kira-kira Nun Sewu kualitas ataupun unggulan daripada Tebu Ireng 16 ini Gus, Nun Sewu Gus. Tebu Ireng 16 ini kita mempunyai unggulan bahwa satu akhlak karakter pembentukan karakter santri itu kita bentuk. Kita bentuk yang pertama memang akhlak itu akhlakul karimah yang akan kita bentuk. Yang kedua tentang pencapaian target daripada 1-2 bulan itu 1 juz. Jadi kalau nanti 1 tahun kita target 5 juz, 5 juz, 5 sholat jamaah waktu itu merupakan kewajiban. 5 jam membaca Al-Quran tiap hari. Masya Allah. Kita genjot di situ. Target-target alhamdulillah saat ini yang di 1,5 tahun ini santri sudah ada yang mencapai 12 juz. 1,5 tahun sudah ada yang 12 juz Gus ya. Padahal tadi kalau nggak salah 1 tahun 5 juz ya Gus ya. Berarti ini hebat ini Gus. Iya. 12 juz ya Gus ya. Yang 8 banyak. Oh yang 8 banyak ya. Yang 8 banyak. 1 tahun 8 berarti ada kelebihan 3 juz ya. Masya Allah. Semata-mata itu memang juga merupakan sebuah konsentrasi dari Gus Yani juga ya Gus ya. Kenapa Gus Nun Sewu Gus konsep pondok ini konsep tahfidz Gus? Ada yang ingin disampaikan? Karena saya sendiri memang alumni pesantren tahfidz. Iya. Saya juga dengar Gus juga tahfidz juga nih Gus ya, Nun Sewu ya. Sama istri saya. Oh siap. Walaupun waktu itu istri tidak di Tebu Ireng, tapi saya ketemu beserta istri itu di Mangkuyudan, Pondok Pesantren Al-Qur'ani Mangkuyudan. Gus nggak salah UNS ya Gus ya? Iya, 11 UNS Maret ya? saya. Waktu pas ngambil mulai menghafal Al-Quran pada saat mulai pondok. Kuliah. Oh kuliah kan Gus saya ya? di Tebu Ireng sudah punya cicilan 5 juz. Oh. Dari SMA Wahid Hasim saya punya hafalan ya otodidak, hafalan sendiri. Masya Allah. Hafalan sendiri itu. 5 juz ya Gus ya? 5 juz lalu diteruskan waktu kuliah di kuliah dan mondok di Mangkuyudan, asuhan Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad, yang notabene yang terkenal guru spiritualnya Pak Jokowi itu. Masya Allah. Itu saya di pesantrennya beliau. Itu selama 5 tahun di teknik ya lulus, saya kerja di luar ya baru 2016 saya resign dari pekerjaan di kontraktor di pembangunan itu dari 2016. Mulai kita konsen untuk ya kembali hijrah kepada agama. Gitu. Dan waktu itu sudah hafal berapa juz Gus? Yang waktu 2016 itu sudah 30 juz. Saya sudah khatam 30 juz tahun 2000. Oh, berarti sejak tahun 2000? Iya. Sudah ya Gus ya? Masya Allah, alhamdulillah ya. Mari kita ke Gus. Gazebo sana. Pinarak toh Pak?
Monggo Mas, monggo. Sini, monggo. sini ya. Kita di sini. Masya Allah. Konsepnya bagus ya Gus ya. Berarti sejak tahun 2000 sudah alhamdulillah ya 30 Ya, juz ya Gus ya. Berarti pada saat ini ya Gus ya. Monggo. Kita dari tahun 2000, Nggih. tahun 2000. Nggih. Jadi kita lulus dari pondok pesantren Tebuira. Tahfidz Oh, Tahfidz. Atafid nggih. Tahfidz Al-Qur'ani Mangkulitan. Nggih. Ya. Setelah itu saya kerja di properti, di pembangunan, Nggih. gitu. Ke Jakarta, Nggih. ke Kalimantan, Nggih, ke nggih. Sumatera, gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, setelah itu kita resign tahun 2016 itu sudah Nggih. memikirkan untuk kembali ke tanah kelahiran. Masya Allah. Berarti sempat ke Jakarta ya Gus ya? Jakarta Gus, saya 8 tahun. Masya Allah. Di Jakarta 8 tahun, di Semarang ya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Pindah-pindah itu. Nggih Gus, nggih. Nun sewu Gus. Seperti kita ketahui ya Gus ya. Seorang tahfidz itu kan tidak mudah ya Gus ya, nun sewu Gus ya. Kadang menghafal itu mungkin bisa, tapi untuk mempertahankannya atau mungkin prosesnya seperti apa sih Gus? Nun sewu Gus, bisa diceritakan sedikit, siapa tahu tidak hanya alumni atau istilahnya yang pondok Tebuira nanti yang melihat channel YouTube ini, siapa tahu orang-orang yang di luar sana ingin menjadi tahfidz seperti Gus ya nih. Saya Gus, bisa cerita sedikit Gus? Ya, konsep kita kalau ngaji Al-Qur'an itu seumur hidup. Masya Allah. Jadi mengapa saya punya kiat, punya suatu harapan, giroh perjuangan bahwa menghafal Al-Qur'an itu bisa seumur hidup. Saya mulai kuliah yang resmi, mulai kuliah itu menghafal Al-Qur'an. Karena waktu 5 tahun saya alhamdulillah bisa khotam. Di saat setelah khotam itu ya kita perjuangan untuk mempertahankan hafalannya itu. Berarti tidak ada kata terlambat ya Gus Tidak ya? ada kata untuk terlambat. menghafal Karena Al-Quran ya Gus sampai ya? saat ini ya harus Iya, kita Gus. jaga terus. Betul Gus, betul. Tentang hafalannya, kita lewat semaan Al-Qur'an. Nggih. Masya Ya, Allah. ya ini mengajar sendiri, Nggih. taklim wa tarbiyah di pesantren ini ya merupakan ya proses untuk mempertahankan hafalan. Karena dengan mengajarkan kita tiap hari bertemu dengan Al-Qur'an. Betul. Ya, saya berharap kepada siapapun yang Iya, punya niatan untuk menghafal Al-Qur'an, tidak ada kata terlambat. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat. Tidak kata terlambat. Karena teman istri itu juga ada yang khatam pada umur 72 tahun. Masya Allah. Seorang nenek-nenek yang bisa Masya khatam Allah. 30 juz Masya Allah. itu menghafal dari mulai nikah. Nggih. Nun sewu Gus, boleh sampaikan sedikit kiat-kiatnya Gus. Apalagi kalau berbicara faktor usia, namanya hafalan itu kan kalau kita ketahui otak itu kan ada memorinya Gus ya. Artinya namanya menghafal kan ada tips atau kiat-kiat yang mungkin Gus Yani bisa bagikan kepada istilahnya nanti yang ingin menonton YouTube ini Gus. Kira-kira seperti apa Gus kiat-kiatnya Gus? Kalau kiat-kiat untuk mempertahankan, Atau pertama kan kita ingin menghafalnya dulu. kalau Itu pengen dulu. menghafal, kalau pengen menghafal ya sebenarnya Apa baca dulu misalnya sehari itu harus taruhlah 5 juz misalnya seperti itu. Nanti lama-lama sudah lancar baru menghafal, atau menghafal dari satu hari itu taruhlah 2 sampai 5 ayat, atau bagaimana Gus Sewu? saat ini kita Konsepnya. menerapkan menerapkan itu 1 hari 1 halaman. Baca atau hafal? Menghafal. Oh, Ya, 1 di hari pesantren ini. Nggih, Di pesantren ini kan karena di Al-Qur'an itu kan kurang lebih ya. Nggih, Kurang lebih itu 600-an halaman lebih. Nggih. Di Al-Qur'an itu. Satu Quran 30 juz itu. Nggih, Gus. Nah, itu dalam kata lain bahwa kalau 1 hari itu 1 halaman. Nggih, Gus. Ya, 1 halaman. Nggih, Gus. Ya berarti kan kurang lebih 2 tahun setengah bisa khotam. Kalau bisa istiqomah, tapi kan kita banyak ada liburnya 1 tahun itu.
Nah, untuk kiat-kiat untuk tetap mempercepat menghafal, Iya, Gus. ya kita harus selalu mengulang-ulang. Nggih, Gus. Selalu satu ayat kita ulang, Nggih, Gus. ya minimal kalau 7 kali, insya Allah ya, kalau punya pemikiran yang jernih, punya Ada nggak Gus dipengaruhi oleh faktor usia Gus? Menurut sewu. Mungkin kalau masih muda, tadi yang panjenengan bilang target 1 hari 1 halaman. ya Kalau yang tadi yang panjenengan cerita yang ada yang ibu-ibu usia 72 tahun itu Ya. sekilas bagaimana Gus? Apa disamakan dalam target atau sebenarnya sangat ini relatif tergantung kemampuan Gus? Yang penting istiqomah, yang penting to be continue atau gimana Gus? Menurut saya Gus. Kalau Ini artinya kan Al-Quran artinya ini mungkin bagi termasuk saya juga, siapa tahu nanti ingin meniru kayak Gus Yani gitu loh Gus. Gimana Gus artinya untuk kalau tipsnya Gus? di dalam pengalaman Nggih, Gus. saya Nggih, Gus. selama ini Nggih, Gus. itu di pesantren kami itu Nggih, tidak Gus. ada namanya anak pintar dan anak bodoh. Nggih, Gus. Yang ada adalah anak yang rajin dan anak yang malas. Masya Allah. Rajin. Itu kita tekankan di situ. Jadi Tidak ada yang pintar ya, ada bodoh Gus tidak ya. ada, tidak Rajin itu. dan malas ya, Semua Gus. punya potensi untuk Siap. bisa menghafal Al-Quran. Bagus ya Gus ya. Nggih, Gus. Karena di sekolah pun itu ranking juga tidak bisa dibuat patokan. Nggih, Gus. Di sini ada yang ranking mungkin 32, tapi kalah menghafalnya dengan yang ranking 30. Beda kali itu. Jadi ada banyak. Nggih, nggih, Nah, nggih, jadi nggih. faktor berarti apa Gus menghafal lebih- itu satu. Kalau saya Rajin ya Gus ya. satu rajin, Iya, kedua Gus. kebersihan hati. Masya Allah. Kebersihan Ini apa hati. Gus? Kebersihan hati seperti apa Gus? Menurut Nah, saya bagus, ini bagus ini Gus. Kebersihan hati Iya, Gus. itu tidak lepas dari faktor kita tidak banyak melakukan dosa. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Orang yang pengen menghafal Quran, kalau masih punya kegiatan atau kesibukan yang melakukan dosa-dosa walaupun dosa kecil, Nggih, Gus. itu akan menumpuk jadi dosa besar. Masya Allah. Ya, dosa itu yang menutupi hati kita untuk menerima hidayah, bisa langsung cepat menghafal Al-Quran. Yang Hmm. kecil-kecil itu umur MI, ini kan saya mulai dari MI kelas 1. Ada yang MI dari kelas 1 itu putra putri, Nggih, asal dari Banjarnegara. nggih. Sudah ada yang mondok di sini Gus. Sudah, teman-teman. Ini Masya Allah. kita yang kecil-kecil ini kan menurut saya belum punya banyak dosa. Dan beban coba. pikiran juga Gus Ya, ya. ya, satu. Yang kedua memang pikirannya masih bersih. Masih bersih. Pikirannya masih Iya, bersih. iya, iya, Pikirannya masih bersih. Nggih. Kadang kepintaran anak, pamannya, saya Nggih, Gus. pintar di sekolah belum tentu dia cepat menghafal Al-Quran. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Tapi anak yang dinilai dianggap oleh guru di sekolah tidak punya kemampuan kepintaran, Nggih, Gus. itu ya, kepintaran dalam kepandaian, Nggih, Gus. tapi belum tentu dia tidak bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Masya Allah. Nah, itulah Al-Quran itu merupakan mukjizat. Saya kira kita kembalikan kepada hati, Nggih, Gus. kembalikan kepada hati, Iya, Gus. kebersihan hati dan pikiran. Apalagi saat ini kita, anak-anak kita ini banyak menghadapi suatu problematika di mana faktor memegang HP ini kan Nggih, sangat. betul Gus. Nah, ini yang merupakan hambatan buat kita. Di sini tanpa HP tadi. Iya, betul, betul. Jadi Bagus kita tuh, di Gus. sini tidak ada yang membawa HP. HP, betul. Kalau pengen memegang HP atau berkomunikasi dengan orang, kita pinjami oleh HP pengurus. Ah, betul, Nah, termasuk Gus, itu. betul. Kita tekankan di situ. Betul, betul, Jadi betul. kalau sudah berkecimpung atau sering memegang HP, saya Nggih, kira Gus. nggak ada, Nggih. nggak bisa. Nggih. Saya Nggih. jamin sulit lah. Sulit lah, Ya, sulit. Sulit. Ya. Sulit. Apalagi Nun Sewu Gus, zaman sekarang ya Gus ya. Zaman 4.0 atau zaman era disruption ya Gus ya. Yang notabene apalagi kemarin COVID dan semua pendidikan itu menggunakan online ya Gus ya, otomatis siswa-siswi ya, jangankan kita bicara SMA atau SMP, SD pun juga sudah megang HP Gus ya. Iya, iya. Sehingga terkadang tanpa disadari anak-anak itu seakan-akan ketergantungan ya Gus Iya, ya. Mm-mm. Kalau tadi Gus Yani ingin menyampaikan sebenarnya kemanfaatan seorang anak apalagi masih SD ya, Iya. memegang HP itu lebih banyak mudorotnya ya Gus ya dibandingkan kemanfaatannya Gus Iya. ya. Saya kira Hmm. kalau anak setingkat SD pendidikan Iya, SD iya, Gus. sudah pegang HP, Iya Gus.
otomatis Nggih, Gus. dia kesibukannya yang menjadi teman dan sahabatnya HP. Kalau di kita kan sahabat adalah teman dekatnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kita di Berarti pondok bangun tidur sampai tidur lagi teman sahabatnya Al-Qur'an ya, Gus ya. Al-Qur'an. Setiap ba'da sholat kita wajib. Itu Gus, satu hari satu lembar ya Gus ya. Iya, satu halaman. Satu halaman ya Gus ya. Caranya seperti apa Gus? Misalnya mulai dari subuh ya Gus ya. Iya. Itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sehingga nanti pada saat akan istirahat malam itu sudah hafal satu halaman. Itu seperti apa Gus? Gus? Kita punya konsep Gus 5 jam sehari membaca Al-Qur'an. 5 jam ya, 5 jam ya Gus ya. Jadi dari ba'da, ini konsep dari ba'da maghrib sampai ba'da isya itu kurang lebih ada 2 jam anak santri untuk memegang Quran. Berarti ba'da maghrib baca, ba'da isya baca, berarti 2 jam ya Gus 2 ya. jam. Nggih. Itu nanti ba'da subuh 1 jam. Ba'da subuh 1 jam. Ba'da duhur itu setengah jam. Nggih. Nah, itu kan itu sudah 4 ya. Ba'da asar nanti setengah jam. Nggih. Nah, nanti sisanya kekurangannya kita dipenuhi dengan ba'da isya menjelang tidur itu anak-anak kita dari semuanya. Nggih. Nun sewu Gus. Berarti meluangkan waktu itu penting ya Gus ya. Yang tadi yang Gus bilang tidak ada anak itu yang pintar bodoh, tapi hanya ada anak yang rajin sama malas. Iya. Ya Gus ya. Iya. Terus prasyarat seorang yang ingin menghafal Al-Quran, yang pertama tentunya rajin, yang kedua hatinya harus bersih. Iya. Ya Gus ya. Iya. Sekarang Gus Nun Sewu tadi panjenengan menyampaikan sehari itu 5 jam ya membaca Gus ya. Iya. Dengan alokasi waktu ba'da maghrib 1 jam, ba'da isya 1 jam, Iya. ba'da subuh 1 jam, ba'da duhur setengah jam, ba'da asar setengah jam, 4 jam. 4 jam. 4 jam. Nah, itu alokasi yang 1 jam lagi itu Pada saat waktu sekolah, anak-anak kita bawain Quran saku kecil yang bisa dibaca di sekolahan. Sekolah itu kita wajibkan. Sekolah bawa, nanti malam sebelum tidur setengah jam, di sekolahan setengah jam. Masya Allah. Nah, kita konsep ini karena 555 ini. Iya, 55 itu dia Gus 55 ya. itu. Betul. 5 jamaah 5 waktu. 5 waktu, Nggih. sholat 5 waktu, Nggih, Gus. 5 jam membaca Al-Quran, Nggih, 5 juz dalam setahun. Nggih, Gus. Masya Allah. Ini yang menjadi 5 juz dalam setahun. Bahkan tadi panjenengan menyampaikan banyak ya Gus ya. Dalam setahun sudah 8 juz ya Gus ya. Iya, Bahkan ada yang setahun setengah sudah 12 juz gitu ya. 12 juz. Masya Allah. Ya, Gus? itu alhamdulillah ya. Nggih. Di kancah MTQ juga kita ikut. Nggih, Gus. Nggih. Ya, kita sudah punya bibit-bibit lah gitu, Nggih, Gus. menerapkan itu. Nggih, Gus. Gus, nun sewu Gus. Untuk menghafal Gus, ya ini dengan santri atau santriwati yang ada di sini itu diawali dari juz 1 atau juz 30 dulu atau seperti apa Gus? Ya. Atau lompat-lompat atau gimana Gus? Di pesantren kami Nggih, itu nggih, Gus. kewajiban pertama adalah Gus. menghafal juz amma, juz 30. Juz 30. Langsung Berarti wajib ya Gus ya? Juz 30 karena Juz 30. suratnya pendek. Nggih, Gus. Kan melatih daripada santri itu untuk Nggih. menghafal dari yang pendek dulu. Nggih, Gus. Saya menghafalnya dari Berarti surat tetap An-Nas. tetap ya Gus ya konsepnya 1 hari 1 halaman tuh ya? Iya, itu. Oh, nggih. Satu mulai di juz amma ini kan suratnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Nanti setelah juz amma juz 30 itu santri harus menghafal juz 29. Karena juga masih suratnya pendek-pendek, Pendek-pendek, tapi juz sudah 30. semakin panjang. Nggih, Gus. Karena di surat mulai Al-Mursalat, Nggih, nggih. Al-Insan gitu kan, Mudaththir, Mudaththir. Muzammil, itu Nggih. sudah mulai panjang daripada Nggih. surat-surat di juz Nggih. 30 dilatihnya itu. Nggih. Nah, setelah itu kita berikan suatu analisa. Nggih, Gus. Kalau di bidang kedokteran mungkin Heeh. ya terapi bagaimana anak ini Heeh. mampu nggak untuk menghafal yang surat pendek dilanjut atau kita ke surat yang ayat-ayatnya panjang-panjang. Nggih. Kalau yang memang mampu di ayat yang panjang kita Nggih. berikan
ke juz 1 surat Nggih. Al-Baqarah. Nggih. Tapi kalau dia masih konstan Pak istiqomah dalam Nggih. menghafal juz 29 lanjut 28. Nggih. Turun 27, turun lagi 26, 25 sampai bawah. Mulainya Berarti menghafalnya dari atas. belakang ya? Dia dari belakang. Dari 30 ya Gus ya? ya. Gus, nun sewu Gus. Kadang kan tingkat kesulitannya itu, misalnya taruhlah kayak juz amma ya Gus ya. Kadang kan ada beberapa ayat yang surat apa ayatnya hampir sama kayak Ya. gitu. Kadang kan daya ingat seseorang itu kan beda-beda Gus, gitu loh Gus. Tapi dengan mohon maaf metode yang tadi yang Gus Yani sampaikan sehari 5 jam Ya. itu insya Allah ya Gus ya, insya Allah kemungkinan besar itu untuk nyantol lah Gus ya, Ya, ya. nyantol di memori kita bisa ya Gus ya, Bisa. ya, Bisa. nggak menjadi halangan ya Gus ya. Al-Quran itu mukjizat semua. Masya Allah. Al-Quran itu Al-Quran bisa dihafalkan bagi orang yang buta. Kan Iya cepat. betul, betul. Banyak kan Banyak. yang tidak melihat tapi hatinya bisa melihat. Masya Allah. Kan kalau cuma mendengarkan itu Masya Allah, Masya Allah. kadang ada yang tidak bisa melihat tapi mendengarkan lebih cepat. Nggih Gus, nggih Gus, nggih. Makanya Punya anak itu di sini konsepnya juga termasuk membaca itu harus dengan keras. Nah, biar selain suara yang dikeluarkan dia juga masuk ke pendengaran, ya, ke auditori dan ya. obat juga. Berarti Iya. kalau ngapalin jangan dalam hati ya Gus ya. Jangan dalam hati, nggak bisa. Kan wajib, syaratnya wajib harus talaki dengan guru. Bertalaki, bertemu dengan guru. Nggih, 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 Menghafal nggih. Al-Quran itu memang Nggih. harus punya sanad. Punya Nggih. sanad Quran. Nggih, Gus. Sampai Nggih, Gus. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Masya Allah. Wasallam. Nggih, Gus. Nggih. Dan kita alhamdulillah kita punya sanad dari Nggih. guru-guru kita sampai Gus. ke Syekh Mahfud At-Tarmasi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nggih, Gus. Terus sampai ke Syekh Ibnu Al-Jazaria, Al-Jazari kan. Terus Nggih. seperti itu. Sampai sanadnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril dan kepada Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bertalaki, Nggih. harus Nggih. bertemu dengan guru. Karena Quran harus dibaca dengan benar, nggak boleh salah. Nggih, Gus. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Kalau salah, hurufnya, wah, nanti tajwidnya ya Gus ya. punya sanad tuh. Heeh. Bacaannya kok salah, dari gurunya siapa? Nggih, nggih, Gus. Itu ke suatu keniscayaan. Nggih, Quran Gus. harus dibaca dengan benar, Nggih, Gus. sesuai dengan kaidah, Nggih, Gus. apa tajwid, makhrajnya, kan gitu. Nggih, Gus. Itu sekilas tentang Nggih. Al-Quran. Nggih. Berarti tadi ya Gus ya nun sewu. Seseorang tergantung temannya ya. Iya. Makanya tadi Gus bilang anak kecil kalau bisa jangan banyak didekatkan dengan HP ya Gus ya. Iya. Ataupun mungkin TV yang mungkin tidak bermanfaat ya Gus Ya, ya. betul. Lebih baik banyak bersinggungan dengan Al-Quran. Al-Quran. Misalnya Gus nun sewu Gus. Nun sewu sekarang kan juga banyak Gus. Di YouTube itu murotal anak itu ada nggak konsep di sini seperti itu atau memang konsep tetap dengan membaca Ya, Gus? tetap dengan membaca. Bukan maksud saya misalnya nun sewu mungkin mengkolaborasi dengan kecanggihan yang ada dengan Iya. menyetel nggak ada ya Gus ya nun sewu Gus? Kita enggak. Nggak ada ya? Karena Gimana Gus nun sewu? kalau menghafal di tempat kami itu adalah Nggih. anak satu syaratnya walaupun tidak bisa membaca bisa, Nggih Gus. tapi lebih baik lebih cepat Nggih Gus. akan yang sudah bisa membaca. Oh. Makanya di sini kalau yang belum bisa membaca Nggih. Harus kita benar-benar latih dulu ya Gus. bisa membaca mulai dari ikro, Ikro. Nggih, nggih, kita Gus. binador. Jadi karena saat ini kita menghadapi zaman yang milenial, Iya, serba zaman yang digital, milenial. ya kita Serba harus menyesuaikan digital. dengan perkembangan zaman. Ya Allah. Kalau masalah apa konsep atau metode untuk menghafal, ya silakan semua orang bisa memberikan konsep lah. Konsep. Ya, monggo lah. Tapi yang jelas kan konsep yang Gus Yani sudah lakukan saat ini tuh sudah alhamdulillah banyak yang sudah berhasil ya Yang Gus sudah ya. berhasil. Salah satunya yang tadi yang Gus bilang targetnya setahun 5 juz. Maju. Alhamdulillah malah banyak yang sudah 8 juz Ya, gitu Gus ya. betul. Nggih, nggih, nggih. Ya kita dari
intinya Nggih. konsepnya atau metode Nggih. ya dari masyayikh guru-guru kita. Nggih, Gus. Tidak Nggih, lepas daripada konsep-konsep guru-guru Nggih, kita. nggih, Gus. Kita harus bertalaki, membaca dulu, baru menghafal Al-Quran. Nggih. Ya, itu konsep pertama. Karena jangan sampai anak membaca Nggih, Gus. dari Google umpamanya. Nggih, Ya, nggih, dari Gus. YouTube. Nggih, Ya Gus. kan kita juga nggak tahu. Nggih, Gus. Nggih. Kita juga nggak tahu. Bukan menafikan Nggih, nggih, kita nggih. tidak percaya kepada Nggih, nggih, Sunda. Gus. Tapi yang Nggih, jelas Gus. di sini tetap harus bertalaki dengan guru. Bertalaki dengan guru ya, Gus ya. Bertalaki, harus bertemu dengan guru. Nggih. Berarti anak-anak yang ada di sini tadi yang Gus Yani bilang ya, Gus ya. 5 jam tadi, Gus ya. Habis 5 subuh jam. 1 jam ya, Gus ya. Ya. Terus maghrib, isya berarti 1 jam, 2 jam, Jam. berarti 3 jam. 3 Terus jam. habis duhur setengah jam ya, Ya. Gus ya. Habis asar setengah jam, yang 1 jam itu Ya, nanti pada saat di sekolah ya, di Gus ya. sekolah sama menjelang tidur. Itu berarti non sewu, Gus. 5 jam itu yang dia ulang-ulang 1 halaman tadi ya, Gus ya, non sewu, Gus ya. Ya, tidak hanya 1 halaman. Enggak, Gus. Kalau anak bisa menghafal 1 halaman dalam waktu 1 jam, ya sudah cukup. Berarti tergantung Nanti kemampuan yang juga ya, 4 Gus ya. jam itu kita gunakan untuk mengulang-ulang yang sudah dihafalkan. Kan enggak, kita harus tadarus Nggih, nggih, deres Gus. Deres yang sudah dihafal. sudah dihafal. Jangan sampai lupa, Gus Iya, ya. Bener-bener. Kalau yang sudah dihafal, Nggih, Gus. kalau mau cepet aja yang sudah dihafal nanti ditinggal, nggak usah dihafalkan lagi ya cepet. Ada Nggih, konsep, nggih. ada yang kan Nggih. yang sampai 3 bulan bisa menghatamkan Quran. Itu kan Nggih. konsepnya ya wallahu a'lam, monggo. Tapi Nggih. bagi kami tetap yang sudah dihafalkan tetap diteres Nggih, Gus. buat tadarusan, Nggih, ya. Gus. Tetap juga murojaah kepada teman Nggih, Gus. untuk melatih ya. Daya hafalan ingat kita, ya, Gus ya. daya ingat hafalan kita. Kadang kan apa ya, Gus ya? Hafalan itu ya kalau nggak dideres mudah lupa ya, Mudah Gus lupa. ya. Mudah lupa ya, Gus ya. Apalagi yang tua-tua seperti saya. Insya Allah, Insya Allah. Makanya alhamdulillah diberikan wadah, diberikan suatu jalan oleh Allah seperti ini, saya bersyukur kepada Allah sekali. bersyukur pada Allah. Nun sewu apa ini, Gus? Nun sewu, Gus. Apa yang Gus Yani rasakan? Tadi kan Gus Yani bilang istilahnya memang harus kembali ke sini gitu. Waktu itu kan Gus Yani sudah melalang buana sampai ke Semarang, ke Jakarta. Terus akhirnya Gus Yani melabuhkan diri ke Temanggung lagi. Alhamdulillah saat ini bisa mendirikan bahkan mengasuh santri dan santriwati di sini, Gus. Apa, Gus? Istilahnya waktu itu mungkin apa namanya perjalanan religi Gus Yani atau apa, Gus? Gus? Ya, itu merupakan panggilan hati dan Nggih. amanah daripada masyayikh Tebu Ireng gitu aja. Oh, Kalau Masya Allah. saya menganggap ini adalah Waktu itu amanah. Gus Yani 2019 masih di Jakarta atau di Semarang atau gimana waktu pas pertemuan tuh IKPT? Kan Saya- awalnya 19 itu, Gus. Ya, Itu 19 itu. itu Saya sudah masih- terpikirkan, sudah terpikirkan mendirikan pondok pesantren atau Belum itu ada. makanya tuh, Gus. Belum ada. Itu Belum Gus. ada. Itu gimana, Gus? Konsep itu belum ada. Itu Karena gimana, Gus? saya keterpanggilan oleh pengasuh Tebu Ireng, Nggih. Allahu yarham, Bapak Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid itu, Nggih, nggih. kita terpanggil Nggih. bahwa saat ini sudah waktunya, saya kira gitu. Nggih, Gus. Ya, hidup ini mau kemana kalau sudah menjelang senja itu kan. Kita persiapkan dari sekarang. Kalau Nggih, Gus. kita kehidupan di luar Nggih, Gus. itu yang penuh dengan ya kehidupan glamor, hidup Nggih, Gus. di luar tentang keduniaan. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Masya Allah. Saya pikir Nggih, Gus. nggak ada habisnya. Kalau saya sampai tua, sampai 60 tahun nanti Masya Allah, masih Gus. di proyek terus, mau Masya berjuang Allah. kapan kita? Belum Masya tentu kita Allah, diberikan kesempatan seperti Ya ini. Allah, Gus. Ya, saya bersyukurnya Hmm. sekali seperti itu. Saya Gus jadi bersyukur. Saya lebih bersyukur, Gus. Bisa ke sini, bisa ketemu panjenengan. Artinya memang ya, Gus ya. Ya memang ya namanya manusia. Manusia itu tetap juga butuh materi finansial dalam hal bekerja. Iya, Kan betul, tetapi nun sewu, Gus, sebagai balancingnya benar Gus Yani juga, Gus. Kita juga tetap harus mengingat bahwa usia kita bukan bertambah malah berkurang ya, Gus ya. Berkurang. Sehingga mau nggak mau ya kita juga harus jauh lebih dekat Iya. kepada Allah ya, Gus ya.
Energi kita kan semakin tua kan juga semakin habis. habis. Semakin habis, tidak Iya, tidak Gus. semakin kuat, tapi Iya, akan Gus. semakin menurun, Iya, Gus. akan Iya, semakin Gus. lemah. Iya, Gus. Iya, Di Gus. saat kelemahan Iya, itu Gus. satu-satunya kita perjuangan ya untuk agama lah. Saya bilang. Saya Hmm. ya itu intinya, saya bersyukur kepada Iya, Gus. Allah Subhanahu wa Iya, Gus. taala diberikan wadah Iya, jalan Gus. seperti ini. Iya, Gus. Yang terpenting Iya, Gus. kita ikhlas. Iya, gitu. Gus. Ya, alhamdulillah dalam 1,5 tahun ya semua dimudahkan oleh Masya Allah. Allah, iya, Gus. Masya Allah. Oh. Gus, menurut saya Gus ya nih. Jujur Gus, kebahagiaan itu kan terletak di hati kita Gus ya. Makanya Gus ya ini tadi menyampaikan hati dan hati ya Gus ya. Salah satu konsep agar kita mudah menghafal Al-Quran juga salah satunya hati kita harus bersih ya Gus ya. Apa saja Gus tip-tip biar hati ini bersih Gus, selain mungkin tadi yang Gus yang dibilang menjauhi maksiat atau apa lagi Gus yang saya Gus? Iya, termasuk Gus. kita selalu berhusnudzon Berhusnudzon. kepada siapapun makhluk Allah, kita Gus. husnudzon. Iya, Yang Gus. terpenting itu. Iya, Gus. Yang kedua, kita belajar untuk melupakan bahwa dunia itu lezat. Saya kira bahwa dunia itu lezat. dunia itu memang lezat, tapi semu. Nggih, Gus. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Permainan dan tipu daya. Nggih, Gus. Ya, kalau tipu daya, dan ada pepatah urip ning donya ki mampir ngombe, Pak Dokter. Nggih, nggih, Gus. Ya mampir ngombe. Kalau Nggih, mampir Gus. itu kan nggak Nggih. pernah lama-lama. Nggih, Gus. Mampir, Gus. Mampir, Gus. Boten mandek, Gus. Mampir nggak pernah lama. Itu kan menurut saya bangun kepada anak-anak di sini. Yang Nggih, terpenting adalah di sini santri itu adalah untuk pembentukan karakter akhlakul karimah ya harus Nggih, pertama Gus. kali itu. Karena Gus. dengan akhlak itu Nggih, Gus. insya Allah akhlak itu kan berarti punya Nggih, Gus. punya kebersihan hati Nggih, Gus. Nggih, untuk Gus. mengakui bahwa diri kita ini rendah. Nggih, Gus. Dan kita harus mengakui itu. Nah, kalau kita dilatih, ibaratnya kita kalau menanam suatu pohon itu kan harus dalam. Nggih, Gus. Pondasinya ya, Gus. Pondasinya harus dalam. Harus dalam Harus lebih. dalam. Tanamkan dirimu sedalam-dalamnya. Masya Allah. Itu di dalam kitab hikam seperti Nggih, itu nggih, ya. Gus. Nggih, Gus. Tanamkan sedalam-dalamnya kan, kalau Sedalam-dalam. ditanam lebih dalam maka kita akan Makin punya Akar. mempunyai akar yang lebih kuat ke dalam. Masya Allah. Di saat kita sudah tinggi tidak mudah untuk Goyah. kena angin, Apalagi roboh ya, Gus ya. roboh itu. Masya Allah. Konsep kita Masya Allah. seperti itu. Yang masalah hati ya kita latih anak-anak itu ya satu untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Coba lihat yang di sini itu kan 40 hari tidak boleh pulang. Nggih, Gus. Ya, kita genjot di akhlak. Nggih. Kita genjot di akhlak. Tidak- Maksudnya 40 hari nggak boleh pulang gimana, Gus? Saya mungkin. pertama kali menjadi santri di sini 40 hari nggak boleh pulang. Santri di sini rata-rata Santri di sini, asli mana, Gus? iya ada cuma banyak yang sekitar sini aja. Oh, nggih, yang nggih, nginep nggih. di sini nggak Dalam pulang. Nginep di sini nggak Nginep pulang. di sini nggak pulang. Tapi setelah 40 hari Boleh pulang. Maksudnya Oh. boleh pulang itu boleh pulang ke rumah dijenguk nggih. orang tua. Nggih, nggih, nggih. Pertama nggih. kali seperti itu. Nggih, tapi setelah itu nanti kesini lagi gitu Di ya, sini Gus lagi. ya. Berarti 40 hari itu benar-benar tidak diperbolehkan ya, Gus ya. Iya, untuk pulang, dijenguk ya. Kalau terpaksa Nggih, nggih. darurat sakit Darurat ya. sakit semoga. beda ya, Gus ya. Beda. Tapi intinya Pondok Pesantren Tebu Ireng 16 menerapkan selama 40 hari di awal Itu, santri Masuk. di sini masuk itu tidak diperbolehkan ya. Itu salah satu pembentukan karakter ya, Gus ya. Karakter. Ya, alhamdulillah ya Nggih, nggih. bisa dilihat sendiri oleh dokter nanti. Saya ya seperti kita ketahui ya, Gus ya, di pondok-pondok manapun ya, termasuk alhamdulillah anak saya juga di Tebu Ireng juga tadi bisa kita lihat ya, Gus ya. Mereka sangat tawadhu ya, Gus ya. Nun Sewu itu salah satu karakter, Gus. Iya, iya. Kalau kita lihat Nun Sewu, Gus, bukan kita membandingkan dengan mungkin anak-anak di luaran sana, akan tetapi kan kalau kita ngelihat kan begitu ngenes hati kita ya, Gus ya. Iya. Berani dengan guru, kata-katanya kasar, ya kan? Itu kan tidak mencerminkan ya, Gus ya, akhlak-akhlak akhlakul karimah ya, Gus ya. Iya. Kalau di sini tadi anu saya di video saya juga ada anu sudah tunduk itu tuh ya Allah, itu benar-benar melatih ya, Gus ya.
Kalau kita Latih ya, sampai Gus, ke ya. rumah kepada orang tua, kepada Makanya tetangga. boro-boro mau melawan guru, sama guru aja sudah tunduk gitu Gus ya. Iya, iya. Masya Allah. Mari sih ke sana. Oh iya iya. Jalan-jalan. Ya Gus. Pak Joko. Aduh Masya Allah. Ini Pak Joko yang teman setia ini untuk Iya iya, ini Pak Joko ini bagus, ini saya senang juga nih. Anu Gus. Masya Allah. lampu samping dihidupin. Kan depan juga belum dihidupin. Pokoknya jam 5:15 harus dihidupin. Jauh. Ah, Siapa tuh? Oh nggih. Nggih. Jauh. oke, itu istri saya. Oh nggih. Saya. Nggih. Bendungannya punya. Monggo Pak Dokter sih. Nggih nggih. Dulu Sami kuliah di UNS juga Gus. Istri. Di Muhammadiyah Surakarta tapi sarjana ekonomi manajemen. Oh, manajemen. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sini, sini. Alhamdulillah. Insya Allah banyak hal tadi diskusi. Alhamdulillah, anu Gus napa? Iku mandi gula. Saking ya Allah, cek es krim toyone. Mas Hafid tadi dengar sama Pak Yai tadi. Kalau santri-santri di sini itu tidak diperbolehkan megang HP. Iya, Mas Ahmad juga nggak boleh megang HP. Tanya ini Pak Yai coba. Tidak. Lo dengerin lo Mas Hufin. Iya, iya. Iya, iya. Nggak boleh. HP bener. Ini rata-rata santri-santrinya hafal Al-Quran. Bagaimana mau hafal Al-Quran? Lawang yang dipegang HP. Pokoknya mulai sekarang nggak boleh. Itu ya, iya. Heeh. Bayangin aja tadi Yai. Dalam sehari itu 5 jam ngaji habis subuh 1 jam, habis maghrib sama isya 1 jam ngaji terus habis zuhur setengah jam ya. Nanti badasar setengah jam. 1 jamnya tuh di sekolah. Bayangin 5 jam ngaji Al-Quran. Tadi Abi udah banyak, nanti Mas Hafid bisa lihat YouTube-nya Abi nanti ini. Minumnya Banyak beda. hal. Itu tehnya teh. Mas Ahmad juga ya. Coba Mas Hafid tanya sama Pak Yai ya, Pak Yai ya. Iya. Nggak boleh pegang HP ya, Pak Yai ya. Kalau udah pegang HP ketagihan ya, iya. Ketagihan. Ya. Nun sewu Yai. Kira-kira closing statement yang ingin Yai bagikan ke alumni Tebuireng ya, Nun sewu Yai. Tentang IKPT atau tentang artinya arti pentingnya silaturahmi atau mungkin bagi alumni Tebuireng yang sedang mendirikan pendidikan dan memang butuh perjuangan. Nah, itu kira-kira gimana Yai? Kalau saya ya kita sama-sama mengingatkan. Masya Allah. Ya, saya mengingatkan karena ini adalah amanah Al-Qur'an ya. Nggih. Tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Kita selalu saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Dalam hal ini saya juga punya pesan-pesan kepada seluruh teman-teman. Janganlah bosan untuk berbuat kemakrufan. Masya Allah. Berbuat kebaikan. Tidak usah memikirkan saya jadi apa dan saya jadi siapa. Yang terpenting kita adalah untuk siapa kita hidup ini berjuang, yaitu untuk umat, untuk Islam, untuk agama kita. Mari kita bersama-sama untuk berbuat kebaikan, menjalin silaturahim, ya, yang digalakkan oleh dokter juga. Kan Indonesia silaturahim, saya acungkan jempol bersama-sama. Saya tak membangun di sini bersama dengan para santri, yang berkolaborasi dengan masyarakat, karena di sini juga banyak berhubungan dengan masyarakat. Pengurus-pengurus pesantren sini banyak yang dari masyarakat. Kiai-kiai di kampung masukkan. Ada kalau kita menggerakkan masyarakat seperti minta tolong kepada masyarakat untuk kerja bakti, udah antri, Masya Allah. untuk menguruk, meninggikan masjid kerja bakti yang antri banyak itu. Jadi masyarakat itu
empati kepada pesantren. Nggih, Gus. Nggih. Ya. Pada sama alumni Tebuireng, mari kita berjuang Masya Allah. demi kita untuk menegakkan agama Allah, demi Iya. Al-Quran, Iya. ya, terutama untuk berkhidmah itu, untuk meneruskan perjuangan Hadratus Syekh Simbah Iya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Allah. itu. Tadi Gus Nun Sewu pas waktu Kiai Mustain Syafi'i menjelaskan Gus, Iya. Hadratus Syekh selama ini kita taunya beliau ahli tafsir, Iya. tetapi tadi informasi beliau juga tahfidz ya Gus ya. Tahfidz, itu, Masya tahfidz. Allah, tahfidz. Ada sanadnya itu sanad Al-Quran, Sanadnya, Masya sanad Allah. Al-Quran sampai Rasulullah, Sanad. berbagai ulama Indonesia, Oh, seluruh Masya Indonesia. Allah. Sanad Al-Quran Nama ya. Hadratus Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga ada di situ. Ada di situ. Bukan berarti Hadratus itu seorang muhaddis. Muhaddis saja, iya, tapi muhaddis. memang seorang mufasir. Mufasir. Gitu, seorang mufasir. Jalurnya kepada Hadratus Simbah Kiai Haji Demyati At-Tarmasi. Masih ya. Sama terutama langsung kepada Hadratus Syekh Mahfud At-Tarmasi. Yang memang guru daripada guru-guru Quran, ulama-ulama di Indonesia. Ulama Al-Quran di Indonesia. Iya, iya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Apa nih? Kalau sanatnya, nasabnya, Nasabnya. nasabnya. Ya Allah. Kalau keilmuannya kan Syekh Zaini Dahlan, Iya, gitu, itu iya, di Makkah. iya. Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani, nggih. Insya Allah, alhamdulillah. Dari Kang Joko gimana? Ada yang sampaikan, Nun Sewu? Sementara ini waktu saya mau derekin nanti saya ke sini lah. Oh, nggih. Masih ada acara mujahadah di Oh, nggih. nanti. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Tadi sudah banyak hal ya, Iya. Gus Yani yang telah disampaikan oleh Gus Yani ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Gus Yani sekeluarga selalu diberikan kesehatan Amin, ya. amin. Tentunya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya Amin, Gus ya amin, amin. dalam mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng 16 ya. Mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita ya Gus ya. Amin. Ya Allah, jujur saya pun juga merasa bahagia, merasa senang Gus bisa silaturahmi ke sini Gus. Ya, alhamdulillah. Tentunya banyak hal terima tadi kasih. tausiah dari panjenengan Gus ya. Tentunya tentang kehidupan lah Gus ya. Kalau saya sih Hmm. tepatnya salah, Dok. Beneran mutlak milik Allah. Siap, Kalau Gus, antum siap, pun Gus. salah. Tadi yang panjenengan bilang ta'awanu al birri wa taqwa wa ta'awanu ismi wal udwan tadi Gus ya. Saling mengingatkan ya Gus ya. Tawassul bil haq wa tawassul bil Lebih sabr. sabar. Masya Allah. Oke, alumni Tebuireng dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Tebuireng 16. Iya. Mudah-mudahan Gus Yani sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng selalu diberikan kesehatan, tentunya keberkahan dari Hadratus Syekh. Amin, 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 Tadi. amin, amin. Oke, itu saja dari saya dan Gus Yani. Ya. Saya Soleh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.